Oke, hari ini kita akan mengawali pertemuan ini dengan membahas tentang fungsi vektor. Jadi kalau di awal kita sudah belajar tentang vektor di bidang vektor di ruang, kemudian latihan mengenai perkalian vektor, ada aljabar vektor ya, ada penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor. Khusus untuk perkalian vektor ada dua bentuk, yaitu hasil kali titik dan hasil kali silang. Kalau hasil kali titik, hasil perkalian dua buah vektor secara titik gitu ya, hasil kali titik atau dot product, dia akan menghasilkan skalar. Kalau dia dikalikan secara cross product atau hasil kali silang, maka dia akan menghasilkan sebuah vektor yang baru. Kalau hasil kali titik itu lumayan mudah, tinggal mengalihkan komponen-komponennya. Yang agak sulit itu adalah hasil kali silang. Kalau saudara lupa bagaimana mencari determinan matriks kan? Kan dia menggunakan matriks 3x3. Nah, untuk perkalian silang. Perkalian silang. Maka yang bagian itu tolong dilatih kembali dengan baik dan benar dan dipahami. Sekarang kita akan masuk tentang fungsi vektor. Oke, fungsi vektor. Nampak slideshow Bapak? Nampak ya? Nampak, Pak. Oke, fungsi vektor. Bapak lanjut ya, nanti boleh dipotong ini. Nanti maksudnya kalau ada pertanyaan kurang paham, silahkan disela saja gitu ya. Berteriak saja karena Bapak tidak nampak siapa orang yang bertanya. Pak, saya mau tanya gitu ya. Kalau ada pertanyaan. Sebentar. Nah, fungsi vektor. Lihat beberapa contoh berikut. Fungsi-fungsi berikut ini memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi tahu ya? Nah, ini contohnya. Ini contoh fungsi bilangan real ke bilangan real. Ika Malinda, coba lihat ini. Ft sama dengan 2 tambah 3T. Kalau T-nya kita ambil bilangan real, coba misalnya dimasukkan 2, T sama dengan 2, berapa hasilnya ini? 8, Pak. 8. 2 itu bilangan real kan? 8 itu juga bilangan real kan? Jadi, fungsi ini memetakan sebuah bilangan real ke bilangan real lainnya. Bilangan real itu kan semua bilangan ya, bisa berkoma, kemudian negatif, positif, nol. Jadi apapun dimasukkan ke sini bilangan real, hasilnya juga bilangan real. Bagaimana dengan yang kedua? Juga sama. Kita ambil T-nya sembarang gitu ya. Ini bisa T, bisa Y, bisa X kan? Fx sama dengan X kuadrat tambah sekian-sekian kan biasanya begitu. Ini juga. Nah, ini contoh-contoh fungsi yang bernilai real. Atau fungsi yang biasa kita sebut. Kalau di dalam perkuliahan kita biasanya fx gitu ya. Carilah fx bla 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 bla. Nah, fungsi-fungsi ini disebut sebagai fungsi skalar. Skalar ya, fungsi skalar. Nah, bagaimana dengan fungsi-fungsi seperti ini? Ft di mana R0 ditambah TD. Atau Ft T kuadrat A ditambah TB ditambah C. B, A, dan F itu adalah vektor. Nah, kita sekarang sedang membahas vektor kan? Kita sekarang sedang membahas vektor. Jadi lambang vektor itu kan bisa huruf kecil ditebalkan, gitu nah. Maka ini adalah fungsi-fungsi yang nilainya adalah vektor. Karena fungsi tersebut diperlukan untuk menggambarkan kurva dan permukaan di ruang. Jadi kita akan mempelajari jenis fungsi yang lainnya, yaitu fungsi vektor. Salah satu fungsinya adalah dia bisa kita pakai dalam menggambarkan kurva pada ruang. Biasanya koordinat kartesius yang saudara kenal kan X dan Y saja kan. Lalu sekarang ada X, Y, dan Z. Artinya dia dalam ruang.
kita juga akan menggunakan fungsi bernilai vektor untuk menggambarkan gerak objek yang melalui ruang. Nanti ini aplikasinya nanti. Nah, fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah, ini perlu diperhatikan, fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real, sama dengan fungsi skalar tadi, daerah asalnya adalah bilangan real, namun daerah hasilnya adalah berupa himpunan vektor. Nah, ini bedanya dengan fungsi skalar. Kalau fungsi skalar yang tadi diambil bilangan real, hasilnya juga bilangan real. Sedangkan yang ini diambil bilangan real, nanti hasilnya adalah berupa vektor. Sehingga dia disebut fungsi bernilai vektor. Atau secara sederhana dikenal dengan istilah fungsi vektor. Oke? Di bagian ini kita akan belajar tentang fungsi vektor dan gambar kurva ruang yang sesuai dengan fungsi vektor tersebut. Secara umum, fungsi adalah, secara umum nih, fungsi itu adalah aturan yang menetapkan setiap elemen di dalam domain tahu ya, daerah asal, sebuah elemen dalam daerah hasil. Fungsi adalah dia memetakan, ada kalau diagram panahnya masih ingat ada bulatan di sini, lalu ada bulatan lagi, dia memetakan dari A ke B, itu fungsi kan? Masing-masing anggota A ini harus punya satu pasangan di B. Dan hasil pasangannya itu kita sebut range atau daerah hasil. Itu fungsi secara biasa. Nah, sekarang kalau fungsi bernilai vektor adalah fungsi yang domainnya adalah bilangan real, daerah hasilnya adalah vektor. Tadi sudah kita definisikan. Nah, perhatian kita tertarik kepada fungsi vektor R. Lihat, R-nya tebal, ini melambangkan sebuah vektor yang nilainya adalah vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, bayangkan sekarang kita berada di ruang dimensi 3. Apa itu ruang dimensi 3, Pak? Nah, bayangkan sudut dinding kita ini. Misalnya ada ruangan, lalu ada dinding. Ada sudutnya kan? Di sudut itu yang ke atas, tiang yang ke atas, itu adalah salah satu sumbunya, kemudian yang mendatar juga merupakan sumbunya. Terbayang ya, kenapa disebut nanti ruang dimensi 3? Artinya, untuk setiap bilangan T pada daerah asal dari vektor R, akan terdapat sebuah vektor yang unik di ruang 3 dilambangkan dengan RT. T ini sebuah bilangan yang diambil dari daerah asal, dari fungsi vektor R itu, nanti hasilnya akan berupa sebuah vektor. Sampai situ paham dulu? Pak, stop share dulu. Sampai di situ paham? Everybody? Revni Devita. Ya, hidupkan mikrofonnya. Apa beda antara fungsi skalar dengan fungsi vektor, Revni Devita? Sepengetahuan Revni saja, jangan tertekan pula, terkejut dia ya. Senyum dulu. Ngomong Denny, Revni ngomong coba. Hangakan mulutnya, keluarkan suara dari tenggorokannya. Coba. Revni Devita, yang lain juga akan Bapak tanya nanti. Apa beda fungsi skalar dengan fungsi vektor? Belum paham, Pak. Oke. Terima kasih. Coba dipahami ya. Ditutup dulu mikrofonnya. Awas kalau nggak paham dikolek. Ayunda Zahra. Jawab Ayunda. Jangan ada yang ini ya, acting, Pak, mikrofon saya rusak, Pak. Dia ngomong. Gitu kan. Kalau di Zoom kan bisa seperti itu. Nanti pura-pura buka headset gitu kan. Lalu tiba-tiba hilang, lalu chat, Pak, sinyal hilang.
Jangan lakukan itu ya. Coba Ayunda, coba. Fungsi skalar itu fungsi yang daerah asalnya itu berupa bilangan real dan daerah hasilnya itu juga bilangan real. Kalau fungsi vektor, fungsi yang daerah asalnya itu bilangan real, namun daerah hasilnya berupa himpunan vektor, Pak. Oke, kalau sekarang itu kan baru, terima kasih Ayunda. Sekarang itu baru definisi kan. Nanti harusnya kalau kita sedang belajar online ini harus dilengkapi dengan latihan-latihan dan melihat di soal nanti. Kalau sekarang kan mendengar Bapak cerita aja nih. Bapak karena belum sempat buatkan videonya, maka kita langsung aja belajar, gitu ya. Nanti kita evaluasi di bawah Anda maunya belajar langsung seperti ini atau Bapak buatkan videonya. Tapi kita coba dulu. Ini kan yang diajarkan langsung. Oke, itu tadi fungsi bernilai, vektor, dan fungsi real. Bayangkan ya nanti, kita tidak hanya membahas definisi ini, kita nanti akan membahas turunan dari fungsi vektor, integral dari fungsi vektor, teorema-teorema berkaitan dengan fungsi vektor. So you have to understand first the concept of function on the vector real base, atau fungsi bernilai vektor. Vektor value function. Jadi kita pahami dulu itu, nanti akan enak. Setelah ini kita akan enak, kita akan melakukan perhitungan matematika. Bagi orang yang suka berhitung gitu ya, nanti akan enak tuh menurunkan, integralkan. Bapak lebih cenderung suka yang bagian itunya. Gitu. Tapi kita tetap harus memahami bagian ini terlebih dahulu. Oke ya, siap-siap. Jangan ada yang sambil nonton Korea di laptop, lalu HP-nya ini gitu ya. Kita kuliah tatap muka hari ini. Oke, kita share kembali sebentar. Nah, kalau vektor, kan ada kok, udah nampak ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau vektor kan ada IJK kan? Masih ingat? Ada komponennya di I, komponen di J, dan komponen di K. Kalau tidak ingat berarti belum mengerjakan latihan-latihan sebelumnya nih. Yang sebelumnya kan kita bermain sama IJK aja kan? Vektor I, vektor J, vektor K. Nah, ada namanya fungsi komponen. Jika Ft, Gt, dan Ht adalah komponen-komponen dari vektor RT, lihat, F-nya ini tidak tebal, G-nya juga tidak tebal, H-nya juga tidak tebal. Tetapi R yang ini tebal, berarti R ini adalah vektor. R adalah fungsi vektor. Sedangkan Ft, Gt, dan Ht disebutkan di sini sebagai fungsi yang bernilai real. Maka F, G, dan H adalah fungsi bernilai real yang kita sebut sebagai fungsi-fungsi komponen dari R. Kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, ingat, ada beberapa cara penulis buku menuliskan notasi untuk vektor. Ada yang pakai tanda kurung siku ini kan. Kalau di vektor biasa, belum fungsi vektor, anggap vektor biasa. Kalau ada dituliskan vektor biasa itu, misalkan 1,2,3. Artinya apa? Sebuah vektor dari titik 0,0,0 sampai ke titik 1,2,3. Apa itu 1,2,3, Pak? X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Masih ingat cara menggambarnya? Bayangkan sumbu X, Y, Z. Sistem tangan kanan, masih ingat? X, Y, Z. Kayak gini kan? Z yang ke atas, lalu yang ke samping ini X dan Y. Menggambar titik di ruang 3 masih bisa? Ambil kertas. Nah, Bapak cek dulu nih. Nah, Bapak cek. Ambil kertas semuanya, ambil pena, pitulut. Buram saja boleh. Coba gambarkan titik. Coba gambar sumbu X, Y, Z. Bisa enggak gambar sumbu X, Y, Z? Everybody, please write on your paper sumbu X, Y, Z. Gimana menggambarnya? Kalau yang di rumahnya ada papan tulis, boleh. Silakan di papan tulis. Nanti hadapkan kameranya ke papan tulis itu.
Sudah menggambar X, Y, Z semua? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Indra Saputra, coba perlihatkan gambarnya ke kamera, coba. Oke, ya betul ya. Thank you. Melati Ananda, coba Melati. Ini sepertinya biasa ya, karena ada juga yang nggak pandai, satu-satu orang. Nah, lalu dia diam-diam aja di sudut kan. Oke, udah bisa semua ya. X, Y, Z. Z yang ke atas, X yang ke sebelah mana namanya tuh. Lihatlah di internet nanti ya. Semua X, Y, Z. Sekarang, gambarkan titik 2,4,5. Titik 2,4,5. Niken. Ya, ayuhal Niken. Ya, pura-pura tidak mendengar. Niken, sudah selesai Niken? On the way, Pak. Proses, Pak. Oke, Fadila Zahra, udah siap? Gambar titik doang, titik aja. Bapak pura-pura melihat aja lah ya, entar. Nampak nggak? Ini lagi-lagi, coba. I don't like being like this one. Oke, 2,3, 2, berapa tadi? 2,4, lalu ke atasnya? 5, Pak. 5, ya, that's right ya. Jadi yang di titik yang di atas itu saja adalah titik 2,4,5. Sekarang kalau Bapak suruh buat vektor 2, 4, 5, Fadila Zahra, tadi itu titik. Sekarang Bapak suruh buat vektor 2,4,5. Vektor itu adalah ada titik asal, ada titik terminal, titik ujung panahnya. Kalau cuma disebutkan buat vektor 2, 4, 5, berarti mana gambar vektornya Fadila? Ada yang ingat, ada yang tahu? Titik ujungnya adalah titik tadi, titik awalnya adalah, coba lihatkan. Bisa, Fadila? Ya, dari titik nol ya, dari titik nol. Jangan lupa buat tanda panahnya, karena vektor adalah punya panjang dan juga punya arah. Oke ya. Nah, itu kalau disebutkan vektor, berarti kita bisa menggambarkannya. Sekarang, kalau fungsi vektor, nih ya. Oke. Kalau fungsi vektor, dituliskan ft, gt, ht, berarti nanti di sini adalah sebuah fungsi juga. Tapi dia bukan fungsi vektor, fungsi skalar. Ini komponen pertama, ini kedua, ini ketiga. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga dirubah menjadi bentuk seperti ini. Berarti fungsi vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK. Sama juga dengan vektor 2, 4, 5 tadi kan bisa ditulis 2I ditambah 4J ditambah 5K, ya kan? Nah, vektor ini, fungsi vektor ini juga bisa dibuatkan dalam bentuk vektor komponen. Sehingga FT, GT, dan HT adalah fungsi komponen dari vektor R. Oke? FT ini bukan vektor, FT ini adalah bilangan nanti skalar, GT juga skalar, HT juga skalar. Tapi ketika dia digabung seperti ini, dia adalah sebuah fungsi vektor RT. Nah, berikutnya. Kita biasanya akan menggunakan huruf T untuk menyimbolkan variabel bebas. T itu kan tidak harus ya, namun biasanya nanti kita akan pakai dia huruf T. Kenapa? Karena T itu menyimbolkan time atau waktu dalam soal-soal kita. Dalam matematika kan simbol itu bisa diganti-ganti kan, asalkan kita paham apa maksudnya. Contoh, perhatikan ini. Jika sebuah fungsi RT ditulis dalam bentuk T pangkat 3, ln 3 kurang T, akar T,
Maka fungsi-fungsi komponennya adalah Desi Aziza, coba sebutkan fungsi-fungsi komponen dari vektor R. Pak, fungsi komponennya pertama ada T pangkat 3, kemudian ln 3 kurang T, kemudian akar T. Ya, berarti FT-nya, terima kasih ya, FT-nya adalah T pangkat 3, GT-nya adalah yang kedua ini, HT-nya adalah yang ini. Kalau kita buat dalam bentuk vektor komponen yang pakai IJK, berarti tanda kurung dan koma ini bisa kita rubah menjadi T pangkat 3I ditambah ln 3 kurang TJ ditambah akar TK. Gitu ya. Berdasarkan kebiasaan, domain dari R terdiri dari semua nilai T di mana RT terdefinisi. Oke. Meeting kita 10 menit lagi katanya. Oke. Berdasarkan kebiasaan, domain dari R terdiri dari semua nilai T di mana RT terdefinisi. Sekarang kita membahas domain, daerah asal. Daerah asal harus membuat fungsi komponennya itu terdefinisi. Fungsi vektor itu terdefinisi. Maka bentuk T pangkat 3, ln 3T, nah ini akar T-nya di sini ya. Ini tergeser ke bawah dia, akar T itu di sini. Semuanya terdefinisi ketika 3 kurang T besar dari 0 dan T besar sama 0. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa menjelaskan ke Bapak? Daerah asal dari fungsi vektor RT itu adalah, katanya, dari 0 sampai 3. Ini bentuk seperti ini masih bisa, kalau kurung siku artinya 0-nya masuk. Kalau kurung lengkung, 3-nya tidak masuk. 3-nya tidak masuk. Bayangkan garis bilangan, tahu garis bilangan ya? Lalu ada titik 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau ada interval seperti ini artinya dia dari titik 0 sampai 3. 0-nya bulatan penuh, 3-nya bulatan kosong. 0 sampai 3 diarsir. Itu dia daerah asal untuk fungsi F. Kenapa daerah asalnya 0 sampai 3? Ada syaratnya di sini. 3 kurang T haruslah positif. Kenapa? Karena logaritma itu nggak mungkin logaritma dari bilangan negatif, kan? Logaritma 0 juga tidak terdefinisi dia. Maka syarat yang ini harus besar dari 0. Kemudian akar T. Akar T untuk di sini, T yang bisa kita ambil adalah dari 0 sampai bilangan positif tak hingga. Karena kalau akar negatif T kan nanti menjadi bilangan kompleks dia, kan? Akar negatif kan tidak bisa kita cari ya, ada bilangan kompleks namanya. Gitu ya, cara untuk menentukan domain dari fungsi R. Kita lihat komponen-komponennya. Sedangkan untuk T pangkat 3, dia akan terdefinisi di sembarang nilai T. T berapapun kita masukkan ke T pangkat 3 ini, dia akan terdefinisi. Tapi kalau kita masukkan min 1 ke sini, coba. T-nya min 1. Bukan min 1 ya. Min 1 masuk enggak ya? Masuk. Di sini masuk, tapi di sini nggak masuk. Oke? Jadi kalau kita ambil 2, ini kan dari 0 sampai 3, 2 dari dalamnya kan? 3 dikurang 2, 1, logaritma natural dari 1 bisa kita cari. Akar 2 juga bisa dicari. Artinya dia memenuhi. Nah, sampai di situ terlebih dahulu untuk penjelasan Bapak tentang domainnya. Kita ulang. Ada fungsi skalar, ada fungsi vektor. Fungsi skalar memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi vektor memetakan bilangan real ke vektor. Fungsi vektor bisa ditulis dalam bentuk komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu bisa ditulis juga dalam bentuk IJK, gitu ya. Ada FT, HT, dan GT. Kita perlu menentukan kalau sebuah fungsi kan ada domain, ada range kan.
Fungsi itu kan pemetaan, ada domain, ada kodomain, ada range. Masih ingat himpunan? Daerah asal dari fungsi skalar adalah semua bilangan real yang memenuhinya. Sama halnya dengan fungsi vektor, berarti daerah asal dari fungsi vektor itu adalah bilangan real yang memenuhi fungsi vektor tersebut. Memenuhi itu artinya membuat dia terdefinisi. Contoh yang tadi, kita dibatasi oleh T yang ditentukan ini. Ya, nah, RT kita kan ini, fungsi vektor kita, maka daerah asal dari fungsi R ini adalah nilai T yang memenuhi kesemuanya ini. Untuk komponen pertama, berapapun T yang kita ambil, ini akan terdefinisi. Betul? Betul. Untuk logaritma, kita harus hati-hati. T yang kita ambil nanti harus memenuhi 3 kurang T ini harus positif. Karena logaritma negatif itu tidak ada. Tidak terdefinisi dia. 0 juga tidak terdefinisi. Maka dari sini ada syarat untuk T. Apa itu? 3 kurang T yang ini, 3 kurang T ini harus besar dari 0. Terus untuk yang ketiga, ada juga syarat di sini. Yaitu T-nya ini nggak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Tidak boleh 0 juga. 0 boleh atau tidak? Akar 0 ada? Nah, dari sana boleh 0 ya. T-nya itu boleh 0 kalau akar. Sehingga yang ini digabung dengan yang ini menghasilkan T-nya itu adalah dari 0 sampai 3. 3 tidak masuk. Kenapa 3 tidak masuk? Kalau 3 masuk ke sini, 3 dikurang 3, 0. Coba pencet kalkulator, len dari 0 berapa? Pasti dia tidak terdefinisi. Makanya dia 3 tidak masuk. Nah, itu perkenalan kita tentang fungsi vektor. Berikutnya, kalau membahas fungsi, setelah itu kita akan masuk ke limit fungsi kan? Kalau di kalkulus yang kemarin, kita bahas fungsi, lalu selanjutnya limit fungsi, lalu turunan fungsi, integral fungsi. Begitu juga dengan vektor. Kita membahas fungsi vektor, sekarang kita lanjutkan dengan limit fungsi vektor. Ya. Terus nanti ada diferensial fungsi vektor dan integral fungsi vektor. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Tidak, Pak. Tidak, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas limit dari fungsi vektor. Sebelum masuk membahas limit fungsi vektor, I just want to make sure that you understand limit itu apa. Limit itu apa? Hampir ya, menghampiri gitu ya. Limit menuju. Misalnya ini ada, sebentar. Matikan dulu background-nya. Ini Bapak lagi di kampus. Coba lihat, ini ada sebuah dinding, sebuah pagar ya, sebuah pagar. Kemudian ada mobil. Lalu mobil ini melaju kencang sampai menabrak pagar, tapi tidak sampai, bukan sampai menabrak. Hampir menabrak pagar, tapi tidak tertabrak pagar itu. Terbayang? Nyaris sekali gitu ya. Limit menuju tabrakan, tapi dia belum tertabrak. Nah, itu konsep limit kan ya. Nah, sekarang kita juga membahas limit pada fungsi vektor. Limit sebuah fungsi vektor R didefinisikan dengan menentukan limit-limit dari fungsi komponennya. Jadi di sini Anda harus mampu mencari limit fungsi. Fungsi vektor R ini kan tadi terdiri dari komponen-komponen yang Ft, Gt, Ht itu kan. Lalu masing-masing komponennya itu dicari limitnya, itulah dia limit dari fungsi vektor ini. Jadi intinya kalau disuruh mencari limit fungsi vektor, kita mencari limit dari masing-masing komponennya itu. Definisi pertama.
Jika fungsi vektor RT terdiri dari komponen FT, GT, dan HT, lihat ini vektor, ada IJK-nya ini, lalu FT, GT, HT ini komponen-komponennya. Maka limit RT dari T menuju A itu sama dengan kita mencari limit FT, limit GT, dan limit HT. Pesan moralnya di sini adalah Anda harus paham mencari nilai limit. Mencari nilai limit yang fungsi biasa itu tidak di sini belajarnya. Sudah dipelajari di perkuliahan sebelumnya, di mata kuliah kalkulus diferensial. Atau kalau yang kalkulus gitu ya. Sekarang kita aplikasikan. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi, lihat sedikit lagi materi kita untuk pertemuan ini. Ini tadi ya, oke. Nah, limit dari sebuah vektor RT didefinisikan, jika limit fungsi vektor RT dari T menuju A adalah L, definisi ini ekivalen dengan menyatakan bahwa panjang dan arah dari vektor RT mendekati panjang dan arah dari vektor L. Jadi limit dari fungsi vektor hasilnya juga vektor. Ya. Jadi nanti kan yang dicari limitnya kan komponen-komponennya. IJK-nya nanti tetap, sehingga dia juga menghasilkan sebuah vektor. Secara ekivalen, kita juga dapat menggunakan definisi epsilon delta. Masih ingat limit dalam epsilon delta? Ini definisi limit. Bapak juga tidak hafal ya. Mari kita lihat lagi nanti di bukunya. Atau di googling, definisi limit. Nah, nanti akan ketemu epsilon delta panjang ya. Sedemikian sehingga terdapat dan lain-lain. Oke. Limit dari fungsi vektor juga mengikuti aturan-aturan yang sama dengan limit pada fungsi bernilai real. Apa maksudnya aturan-aturan itu? Ya, dia bisa dipecah, dia bisa dikalikan, dan lain-lain. Jadi teorema-teorema limit yang dipelajari sebelumnya, di perkuliahan sebelumnya, itu juga berlaku di fungsi vektor. Contoh, limit A tambah B itu sama dengan limit A tambah limit B. Ya kan? Ada dulu kemarin. Atau ya, teorema-teorema limit juga berlaku pada limit fungsi vektor. Contoh, tentukan limit dari fungsi vektor berikut. Nah, lihat, ini contoh fungsi vektor ini. Ini FT, FT-nya itu skalar, karena tidak ada vektornya di sini. Lalu ini adalah GT, juga skalar. Lalu yang sin T per T ini adalah HT-nya juga skalar. Kita disuruh menentukan limit dari fungsi vektor ini. Maka caranya adalah dicari limit yang ini, dicari pula limit ini, dicari pula limit ini. Lalu dijumlahkan dia. Maka dapatlah sebuah vektor yang baru. Ya kan? Nah, ini dia. Limit dari fungsi vektor R, kita cari limit 1 tambah T pangkat 3, T menuju 0. Kenapa T menuju 0? Di soalnya tadi limit T menuju 0. Ini kalau dilihat begini saja, Bapak yakin banyak yang sudah lupa cara mencari limit. Maka setelah melihat video ini, jangan duduk diam mendengarkan saja, tapi cari bagaimana menentukan limit ini. Limit ini gimana? Ini sudah dipelajari di kalkulus kemarin. Ini juga limit yang ini. Oke? Limit T menuju 0 untuk 1 tambah T pangkat 3, hasilnya adalah 1. Limit ini hasilnya 1. Karena secara sederhana kita bisa langsung substitusi kan? 1 ditambah 0 adalah 1. Sehingga di sini jadi 1, lalu tinggal I. 1 kali I. Ini dia. Limit yang ini hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Ya carilah kenapa dia 0. T-nya dimasukkan 0, E pangkat min 1-nya ini.
Lalu hasilnya adalah 0. 0 dikali J, 0. Maka J-nya hilang karena dia 0. Lalu yang ini, limit dari fungsi trigonometri, sin T per T ini limitnya, T menuju 0, limitnya ini adalah 1. Kenapa 1? Nah, baca lagi buku sebelumnya. 1 kali K, K. Maka hasilnya adalah I tambah K. Jadi, limit fungsi RT ini, limit dari fungsi ini adalah I tambah K. Oke? I tambah K. Ada pertanyaan sampai situ? Boleh? Ada yang bertanya? Silakan. Tidak? Paham? Tidak paham. Oke. Sebentar, ada WA. Nah, baca ini dulu. Ada yang mau tanya? Boleh, silahkan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Fungsi vektor yang kontinu. Sebuah fungsi vektor R adalah kontinu di A jika limit RT, T menuju A sama dengan RA. What is this? Jadi kalau fungsi vektornya itu dikatakan kontinu, jika limitnya di A itu, dari T menuju A itu adalah sama dengan RA. Pada definisi 1, kita lihat bahwa R kontinu di A jika dan hanya jika fungsi-fungsi komponen F, G, dan H semuanya kontinu di A. Ini tentang kontinuitas fungsi. Kekontinuan dari fungsi. Ada sebuah hubungan yang erat antara fungsi vektor yang kontinu dan kurva ruang. Jadi, tentang fungsi vektor kita sudah bahas, mencari limitnya juga. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana menggunakannya dalam kurva ruang. Apa itu kurva ruang? Dan selanjutnya. Misalkan F, G, dan H adalah fungsi bernilai real yang kontinu pada sebuah interval I. Ya ayuhal mu'minun, interval I tahu ya, apa itu interval I? Selang interval, kalau dilihat bilangan real atau apa Kartesius ya, lalu ada X-nya itu interval 2 sampai 5, artinya dari 2, 3, 4, 5. Interval ya, bilangan real. Ada apa yang kalau dahulu itu yang pakai arsir-arsir, daerah negatif, daerah positif. Maka himpunan C dari semua titik X, Y, Z di ruang, di mana X, F, T, Y sama dengan GT, dan Z sama dengan HT, dan T bervariasi di sepanjang interval I disebut sebagai sebuah kurva ruang. Kalau kurva, Anda tahu kurva? Bayangkan ruang dimensi 2, atau yang sumbu X dan sumbu Y saja. Kartesius ya sumbu X, sumbu Y. Kalau ada sebuah persamaan fungsi, kita bisa menggambarkan grafiknya kan? Masih ingat? Ada misalnya fx sama dengan 2x tambah 2. Gambarkanlah grafiknya. Bisa anak orang semuanya menggambarkan grafik tersebut?
buat tabel X-nya berapa, Fx-nya berapa. Kan gitu dah. Oke, apa ini? X-nya berapa, Fx-nya berapa. Kalau X-nya 0, Fx berapa, X-nya 1, Fx berapa, lalu dihubungkan titik-titik tersebut di Kartesius sehingga dia menjadi sebuah kurva. Itu kalau di bidang X dan Y saja. Sekarang bayangkan kita di ruang X, Y, dan Z. Ada 3 sumbu koordinat yang perlu diperhatikan. Maka himpunan titik-titik yang ada di ruang tersebut, di mana X-nya itu sama dengan fungsi Ft, Y-nya sama dengan GT, Z-nya sama dengan HT, dan T-nya itu bervariasi di sepanjang interval I, maka itu disebut sebagai sebuah kurva ruang. Itu ya, sebuah kurva ruang. Lalu nanti akan ada persamaan parameter. Lalu nanti, ini mungkin tidak Bapak jelaskan di dalam Zoom, Bapak akan buatkan videonya untuk kelanjutan materi ini. Jadi, barangkali ini dia sebagai gambaran ya. If we now consider the vector function, kalau kita perhatikan fungsi vektor ini, maka RT adalah posisi vektor pada titik FT, GT, HT di C. Lihat gambar kurva ini. Yang berwarna biru, lihat, ini seperti yang digambar oleh temannya tadi. Pertama Bapak suruh titik. Lalu ada sebuah vektor dari 000 sampai titik itu. Ya kan? Lalu ada sebuah kurva C ini. RT adalah posisi vektor of the point P yang terbentuk dari FT, GT, dan HT pada kurva C. Maka yang merah inilah dia kurva ruang. Ini bentuk yang sederhana nih. Nanti dia akan sampai ke bentuk yang ini, spiral seperti ini. Yang merahnya lihat, atau kurva ruang juga itu. Bahkan nanti akan ada yang seperti ini. Atau lebih rumit lagi ya, ada nanti nih kurva ruang juga ini. Nah, ini bisa digambar ini. Nampak gambarnya ini? Dia berasal dari X-nya sama dengan 4 tambah sin 20T cos T dan seterusnya. Nah, tentu kalau di gambar manual pening kepala kita ini kan. Pusing kita menggambarnya. Tapi melalui aplikasi komputer, GeoGebra dan lain-lainnya kita bisa gambar ini. Yang kita perlu pahami adalah bagaimana menggunakan fungsi vektor tadi dan menggambarkan gambarnya di ruang. Mungkin yang akan digambarkan yang sederhana-sederhana saja. Kalau yang sudah rumit seperti ini juga kurva ruang yang merah ini kan, itu digambar dengan bantuan komputer. Oke? Itu dia, harusnya materi kita hari ini ada 2. Pertama adalah fungsi vektor tadi, limit, dan juga menggambar kurvanya ini. Namun kalau menggambar kurva, kalau dibayang-bayangkan kayak gini saja agak susah. Mungkin Bapak berencana membuatkan videonya untuk yang kurva. Tidak detail juga, nanti hal-hal umum tentang kurva ruang. Jadi istilahnya space curve, kurva ruang. Oke? Masih konsentrasi? Tidak. Bapak juga. Karena di sini agak berisik. Ada pengerjaan bangunan. Bapak ada di kampus ini. Itu saja materi kita dalam pertemuan Zoom, karena menurut teori, perkuliahan tatap muka ataupun sekolah tatap muka itu kan jamnya dikurangi kalau dia menggunakan aplikasi Zoom. Tapi sebenarnya Anda tertipu itu. Zoom-nya aja yang dikurangi, tugasnya tetap bahkan lebih banyak dari pertemuan tatap mukanya. Jadi kalau kita misalnya nanti ke kampus, kalau sekolah-sekolah sekarang kan jam pelajaran dikurangi kan, 30 pokoknya kalau dia tatap muka anak-anak SMA itu jamnya dikurangi, siswanya juga bergantian. Tapi kalau kita jamnya dikurangi, Zoom-nya ya tugasnya tetap saja lebih banyak dari yang seharusnya. Minimal pertemuan kali ini menjadi tatap muka kita. Jadi kita udah layak kayak dosen dan mahasiswa lah gitu kan, daripada kayak nggak kenal gitu. Nah, mana tahu nanti ada yang sudah like di Facebook kawannya atau Facebook, YouTube, dan
Instagram Bapak, tapi Bapak tidak kenal siapa manusianya ini. Jadi ada 23 orang, apakah kita hadir semua? Ricky Revandi, adik Bapak nih, Revandi. Kok pakai nama Revandi pula? Ricky, hidupkan mikrofonnya Ricky. Iya, Pak. Di mana kampung Ricky? Di Tebu Jambi, Pak. Weh, jauh ya, ini sekarang di kampung sekarang? Iya, Pak. Oke, sudah pernah ke Padang? Sudah, Pak. Seminggu yang lalu baru pulang, Pak. Ngapain nggak ke kampus menemui Bapak? Jadi kalau ada yang ke kampus, yang ke Padang ya, pergi ke kampus temui Bapak. Say hi gitu. Hai Pak gitu ya. Karena Bapak selalu hadir di kampus, Pak Farid juga ada beberapa dosen yang lainnya pada tidak datang ke kampus. Jadi tolong dipahami materi kita hari ini hanya pengantar. Yang menarik itu adalah besok bagaimana menurunkan integral. Saudara harus baca terlebih dahulu biar nyambung omongan kita, ngobrol kita biar nyambung. Baca besok itu tentang turunan fungsi vektor. Ada nanti nabla segitiga terbalik, divergensi, curl, CURL. Jadi besok itu jangan sampai Bapak ngomongnya kayak ngomong di planet lain gitu, karena sudah ada istilah-istilah baru yang akan Anda kenal. Sebelumnya belum ada istilah tersebut. Segitiga terbalik itu nabla atau do X, do Y, do Z, dan seterusnya. Jadi kalau tidak dibaca terlebih dahulu, lalu kita ngobrol, nggak nyambung. Kayak si Putri ini sudah pegang kepala dia. Udah sarapan Putri? Putri Ramadhani. Sudah, Pak. Oke, udah hampir makan siang ya. Oke, everyone, do you have any question? Boleh bertanya apa saja, seperti biasa ya. Kalau tidak kita tutup, biar Bapak bisa buatkan video untuk kurva ruang. Pak, Lebih suka, silakan nih, silakan. Yang PPT yang Bapak jelaskan tadi, Bapak upload di learning, Pak? Mau diupload atau tidak? Mau, Pak. Mau, Pak. Nanti Bapak upload. Mau, Pak. Insya Allah nanti diupload. Ada pertanyaan lain? Tidak? Kalau tidak, kita cukupkan. Sekarang pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak berkaitan dengan perkuliahan kita boleh juga, kalau ada. Daripada kita bahas soal kan, nanti ada tugas ya, jangan lupa nanti ada tugas, tapi belum Bapak inputkan ke e-learning. Kuliah yang lain lancar? Maharani, lancar kuliah lain Maharani? Alhamdulillah, Pak, lancar. Kalau mau memperkecilkan dosen boleh juga nih, mumpung beliau-beliau lagi tidak ada. Ada yang mau mengadukan dosen lainnya? Nanti kalau Bapak adukan ke dosen lain boleh. Misalnya nanti ada Pak Sadam tanya Pak Devri kan? Boleh. Kan sekedar curhat saja boleh. Ada dosen yang ngasih tugas saja melulu. Nah, tidak ada memperbincangkan dosen lain juga nggak masalah kalau begitu. Selamat belajar, selamat istirahat. Pak, mau bertanya, Pak. Boleh Maharani, silakan. Itu yang kabarnya semua dosen divaksin tuh ya, Pak, yang di UNP itu, Pak? Ya, semua dosen divaksin itu beritanya. Namun pelaksanaannya, dosen yang mau divaksin, maka dia divaksin. Dosen yang tidak mau divaksin, dia tidak divaksin. Jadi tidak ada kewajiban. Jadi hanya himbauan, dan itu memang rata-rata dosen kita ikut. Di matematik rata-rata ikut. Bapak juga ikut. Jadi itu mungkin persiapan untuk Juli-Desember besok. Jadi kemungkinan besar Juli-Desember itu kita akan tatap muka. Formatnya mungkin entah jamnya yang dikurangi atau gantian kayak anak sekolah gitu ya. Kalau yang paling mungkin itu adalah separuh-separuh, tapi separuhnya itu misalnya 8 pertemuan online, 8 pertemuan offline, kayak biasa. Sebelum pandemi pun kan juga di UNP sudah seperti itu harusnya. Sudah dibolehkan seperti itu. Jadi 16 pertemuan, 8 kali di kelas, 8 kali di e-learning.
Nah, mungkin itu yang mau diterapkan besok. 8 kalinya tuh terserah, mungkin 1 kali 2 minggu, atau full 8 kali, atau full terserah dosennya barangkali nanti pengaturannya. Itu Maharani. Pak, Ya, Husna silakan. boleh nanya Pak, yang tadi contoh 2 limit dari sebuah vektor tuh Pak, Silakan. Bagian yang mananya? yang hasilnya I tambah K tuh Pak, Ya. kenapa bisa 0 yang J, kenapa I-nya 1, K-nya 1 gitu Pak? Baik. Kalau kita mencari limit dari fungsi vektor R, kita mencari limit masing-masing komponennya, Husna. Nah, kalau yang ini, tentu kita mencari limit biasa saja nih kan. Yang ini juga kita mencari limit biasa saja. Yang ini juga mencari limit biasa saja. Jadi kita, Bapak contohkan yang ini. Untuk mencari limit T menuju 0, 1 tambah T pangkat 3, cara mencari limitnya itu kan bisa dengan mensubstitusikan nilai 0 ini kan ke dalam T. Masukkan 0 ke sini. Dapatlah 1 tambah 0 pangkat 3. Hasilnya 1. 1 kali I. Sedangkan J, kalau 0-nya dimasukkan ke sini, ini kan juga hasilnya 0. Ya enggak? 0 masuk ke sini, lalu hasilnya 0. 0 kali J, 0. Maka J-nya hilang. Terus kalau yang ini, nah ini ada teorema di dalam limit trigonometri. Sin T per T itu sama dengan sin AT per BT, limit T menuju 0, sin AT per BT sama dengan A per B kan? Nih, harus diingat lagi nih. Nah, kalau bentuk seperti ini, hasilnya 1 limitnya ini. 1 kali K, 1. Maka untuk soal limit ini, Anda benar-benar harus mesti buka catatan atau googling di internet limit fungsi. Now, right now ya, sekarang dan sekarang ini juga setelah video kita selesai ini, ketik di Google mencari limit fungsi aljabar. Ini fungsi aljabar namanya. Lalu mencari limit fungsi trigonometri. Nah, itu akan kita pakai nanti dalam menyelesaikan fungsi vektor. Sedangkan yang vektornya kan mengikut saja. IJK-nya itu ngikut saja hasil perkalian, hasil dari limit yang ini. Itu Husna, do you understand? Bisa dipahami? Iya Pak. Bisa Oke. Pak. Thank you. Silahkan yang lain kalau ada. Curhat juga boleh. Kalau mau. Karena berbicara mengeluarkan sesuatu itu adalah bagian dari penyembuhan ya. Kalau Anda yang sakit, ini sekarang bosan di rumah kan, pandemi ini lama sekali gitu. Berbicaralah, ngobrol lah. Kalau ada dengan temannya di kelas, biasanya kan pada ngerumpi kan, itu bagian dari menyelesaikan hasrat untuk menenangkan emosinya. Nah, sekarang udahlah pandemi, tidak ketemu kawan pula. Pada momen ini, silakan kalau ada yang mau berbincang, kita cukup dengarkan saja. Gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakanlah berbincang-bincang masing-masing. Kalau dengan Bapak selesai, Anda mau lanjut Zoom? Kalau mau, silakan gunakan Zoom ini. Nanti sampai habis dia 40 menit. Kalau tidak, ini Bapak tutup. Sepertinya tidak. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Tunggu videonya dan juga tugasnya dan dikumpulkan seperti biasa. Difoto, dijadikan PDF, upload ke e-learning. Bapak pasti akan memeriksanya. Jadi jangan galir ya. Jadi sembarang masuk aja, nanti dibuat aja 3 buah soalnya lalu dijadikan PDF. Udah centang dia kan? Udah dapat centang kalau udah upload kan? Entah apa-apa yang Anda upload gitu. Nah, I will check it one by one and I will to make sure nilai Anda bergantung pada tugas itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan mau Zoom saja atau pakai video juga?
Bukan pakai video juga. Pakai video saja atau Zoom seperti ini. Zoom sebentar ya. Kayaknya Zoom sebentar. Lalu kita lanjut dengan video ya. Pak. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.